Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini kita nemu satu unit Grand Max yang RPM nya itu kadang tinggi. Nek jere wong Jawa manjer-manjer ya, habis pakai jalan pas injek kopling mau belok gasnya banter dewe. Pas nyalain lampu dimatiin gasnya banter dewe. Pas di apa neneh, pas dipanasin gede dewe gitu ya nek jere wong Jawa. Oke, kita lihat dulu fungsi ISC nya. Kalau ISC nya itu masih bunyi, dia masih bekerja normal ya, mungkin hanya kotor, tapi kita cek dulu. Engine off. Oke, idle speed control masih bunyi ya ini. Orok dia masih dorong balik. Artinya nggak macet di dalam gitu ya. Kita nyalain mesinnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, banter. Turun. Oke. Ya, tapi nggak cepet turun. Harusnya langsung kalau udah panas gini cepet banget turunnya ya, langsung ke sekitar 750 rpm gitu. Kita nyalain lampu. Oke, rpm tinggi, kita matiin. Bos mati, nggak kecil-kecil. Ada banyak faktor yang bikin si RPM nya itu nggak bener ya. Jadi aku sering buatin video tentang idle speed control, nyucinya gimana, bersihinnya gimana, tapi masih banyak yang tanya dan mungkin kurang detail ya. Ya wes, kita gawe gimana, tak buatin lagi gini. Pertama, kalau nemu yang kayak gini, jangan cuman idle speed controlnya yang dibersihin ya. Ini kita cabut dulu pelan-pelan. Nyopot soketnya kalau susah ditekan dulu, ditekan terus dicongkel. Oke, yang penting bisa copot dulu soketnya. Bautnya di sini kendorin dulu. Ketok kelihatan. Yang di sini kendorin dulu. Kelihatan ya. Cuman kalau kita mau bersihin atau kita mau benerin trouble yang model begini, itu jangan cuman idle speed control ya yang dibersihin gitu ya. Usahakan throttle bodinya dibersihin sekalian sama filter udara. Jadi penyebab sering terjadinya hal seperti ini itu filter udaranya nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti le yo. Diganti filter udara apa enggak yo, Pak? Enggak. Oke. Nah, kita lihat idle speed control kotor parah toh. Nah, ini dicuci atau dibersihin bisa sembuh, bisa tidak. Yo, tergantung kondisinya yang lain. Saya tak tancapin dulu, kita copot sekalian idle speed control. Nyopotnya kunci kontak on. Matikan. Copot. Yo, sekali lagi. Matikan. Oke, copot. Lihat. Nanti masangnya tinggal ditekan, nanti kita buat video sampai selesai yo. Nih. Copot. Kotor yo. Kotor memang kotor. Ya, nanti kita cuci. Jadi kalau nyopotnya sampai kayak gini aman yo. Videoku yang begini udah banyak loh guys. Mulai dari aku buat YouTube pertama itu yo. Jadi sebenarnya idle speed control itu nggak bisa rusak kalau kamu nyucinya gini. Ya nggak ada yang macet di dalam sini, kita bisa bersihin lagi. Nyopotnya bukan diputer yo, nyopotnya gur ngono tok. Terus kita cek sekalian throttle bodinya seperti apa kondisinya. Throttle body yo, nyopot klemnya dibekuk pakai gini nih.
Nah, enak toh gini loh. Set. Nah, kita copot filter udaranya. Filter udaranya katanya udah dibeliin, sudah diganti yo. Soalnya ownernya bingung, mobilnya gasnya manjer dewe gitu katanya. Alah, copot lagi guys, benerin lagi. Gini yo, pakai tang lincip. Nyopotnya gampang, masangnya juga gampang nanti yo. Oke, sudah copot, kita bisa lihat kondisi throttle bodinya. Loh, ngeri ya guys, lihat. Masa Allah, ya wis, dicopot dulu throttle bodinya. Oke, langsung kita copot throttle bodinya ya guys. Nah, kita lihat kondisinya di dalam backingnya, di dalamnya bersih nih ya, tapi nggak ketok loh. Tuh, bersih, nggak ada oli-oli, filter udara baru. Kita lihat di sini, pokoknya tak buatin video yang paling detail ya. Kotorannya numpuknya gini nih modelnya, di samping gini, di sini nggak seberapa, di sini nggak seberapa. Kita boleh lihat dulu, tuh, yo, ada bekas di sini nih, sedikit, di sini nggak ada, tuh, ada lukanya di sana. Ini fake throttle valve habis, yo. Jadi kalau misal ini nanti dibersihin, jadinya malah jadi lebih parah daripada tadi yo, malah lebih tinggi daripada tadi RPM-nya. Coba kita bersihin dulu, kalau memang masih bisa dipakai. Kalau enggak nanti kita ganti throttle valve aja, nggak usah beli throttle body lengkap ya. Throttle valve kalau di sini berapa, nggak sampai 100.000 yo. Yuk kita bersihin. Oke, kita bersihin aja dulu pakai bensin yo. Kita bersihin ini bagian dalamnya dulu. Main ketok ya guys. Mas gelem resik-resik kabeh kesuwen. Yo. Bersihin idle speed control we beres, wis tahu. Tapi kalau kondisinya throttle body seperti ini, jangan menganggap sebuah pekerjaan itu lebih mudah, lebih cepat ya. Kedepannya ya, lan jerone kaya ngono lho guys, drone ketok ora. Angel yo. Sik golek view sing enak posisine. Oke lho. Kal, dijulit. Masalah lumpure kayak gini kok yo. Oke, yang diperhatikan itu ke depannya yo. Oh, daripada sesuk moro meneh malah ngerepoti kowe yo, lek pekerjaanmu nggak banyak, lek banyak isian yo, kan malah nobatake. Nah, ini bersihin dulu dalamnya. Kalau bersihin dalamnya jangan dibuka dulu throttle yo. Maksudnya jangan ditarik-tarik gasnya yo, dan kelihatan maksudnya. Oke, kelihatan bersih yo, lumayan tuh, kelihatan bersih lumayan. Nah sekarang baru dibersihin pinggirnya. Saya tak golek alatnya. Oke, wes nemu ini bambu sakti, tak buat bentuknya seperti ini, memang khusus untuk bersihin throttle body yo. Jadi kalau kita mau bersihin pinggir-pinggirnya gini, dikorek-korek, nggak takut lecet. Tapi kalau pakai ini nggak empan yo, cutter terpaksa, tapi pelan-pelan biar nggak lecet-lecet yo, biar di sawang nggak elek kan tuh. Mas, TPS kena air gak apa-apa ya? Kena air, kena bensin nggak apa-apa. TPS rapat guys, mbok kum paling telung bengi juga nggak bakalan kemasukan air. TPS itu rusak biasanya karena usia.
karena komponen di dalamnya itu kan cuman apa to angel men kayak volume lho guys. Apa lek jenenge lek sing gede nih musiknya jenenge apa lek sing nggo volume kae lho untirane kae jenenge apa lek jenenge lek kita bersihin dulu. Lo bersih ya, wis kelihatan. Oh, pinggirnya bersih, kotor. Ngakalinya bisa di banyak macam ya. Apa rek iki? Apa? Leng kotor, throttle body. Throttle body. Iso bahasa Inggris gini ya. Iso bahasa Inggris guys. Throttle body. Tapi iki nek kena diresiki engko nek iso anu yo. Oke. Ganti nek ora kena. Kita lihat. Entek anune. Nanti 100.000. Kita lihat dulu. Tapi anaknya nang metro. Kita bersihin dulu. Lah sok cara montore skep, Cara montore skepe entek. Entek. Pokoknya yang ada hitam. Nang metro. Hitam di pinggir-pinggir gini bersihin yo. Sampai hilang ya. Embuh iki. Anak ora ya. Ning ndi? Onglen. Lah mobil ra mlaku lek ngontene onglen. Ya iya. Lah iya metro deluke teko. Ya enek tapi kesuwen. Lah gur throttle valve lho. Mangkat metro dulu. Iki nganggo iki dhisik ora apa-apa ngono. Ya isik tapi ya isik manjer terus iki njaluk ganti. Oke. Yo, bersih yo. Ora enek. Bersih. Oke. Oh, tutup plek bolong. Kelihatan nggak ada angin di sini? Karo golek apa engko. Yo, bolong semua. Dikecilin masih setelah sini. Ini loh, guys. Iya, mbuh di sini nek mbok geser itu ngaruh sama setelan TPS-nya. Gitu. Oh, jadi puter-puter kalau bisa ini biar segini, TPS-nya biar bacaannya tetap segitu. Misal diputer-puter pakai multitester. Anu rene ya wae golek anu. Ini tak copotin dulu nih. Oh, apa? Dicopot dulu. Untuk contoh kita mau beli throttle valve ya. Alah wong isik enggak video kok. Oke, next guys, untuk nyopotin baut throttle valve-nya kan ada dua, sini sama sini. Ya ini udah tak copot satu. Caranya gimana? Kita boleh gerinda tuner sini, karena di ujung bautnya dirusakin, ya sengaja biar nggak bisa dicopot. Atau kalau yang males akal-akal ya ganti throttle body lengkap. Walaupun jual throttle valve-nya ada. Ngopo nggak dilem wae mas dindingnya? Jelek guys kalau dilem yo. Kalau udah di gerinda tuner bisa. Kalau obengmu bagus, itu nggak perlu di gerinda, bisa, nggak perlu di tuner yo. Tapi bautnya rusak gitu yo. Sebenarnya bawaan dari throttle valve ada bautnya, tapi ya nek tapi nih, tapi bautnya beda gitu yo. Ngedin guys. Oke, setelah bautnya dicopot gini bentuknya. Coba dijepret-jepretin dulu. Nah, siapa tahu masih bisa bener lagi. Oke, karena bautnya kendor ya, karena lubang bautnya bisa digeser. Lah nggak iso guys, tuh. Kalau pas nasib bejo, bautnya cepot gini. Kalau nggak dikendorin aja, terus jepretin gini, rata lagi. Mana nasib apes. Biasanya kalau gini nasib apes, terus emang ya udah usia, kemakannya banyak. Tahunnya piro lek mobil? Tahunnya piro mobil?
2008. Maksud 13? 13 guys. Alah, nasib apes tenan nih. Sisanya segini nih. Ini kemakan banyak. Ketok ora. Waduh. Waduh, duh, sisa nih. Enaknya nil dilil. Set til kintil kuda nil. Ya, ini yo. Oke. Biar berangkat beli dulu si throttle valve. Kita lanjutin nanti. Oke, next. Kita udah dapetin throttle valve penggantinya. Kita unboxing aja langsung. Ya, harganya nggak sampai 100.000 kok guys. Ya, dapat alhamdulillah nih. Kita lihat dulu. Ini bautnya ada nih, cuman beratnya beda nih. Oke, diameter sama. Diameternya sama. Kita cek lubang. Oke. Ya, kita coba dulu di sini di shaftnya, lubangnya bisa masuk apa enggak. Waduh, nggak bisa masuk guys. Yo, tak benerin dulu lubangnya. Yo, jenenge aftermarket yo. Oke, ini sambil nunggu, sambil tak pasangin, nanti kita lanjut. Sekarang kita bersihin idle speed controlnya dulu. Yo, kita rendem. Sudah direndam, kita bersihin. Oke, nah bagian pentolnya sudah bisa dibersihin, soalnya tadi kotor banget ya. Susah guys, di karbu cleaner juga nggak langsung hilang. Yo, jadi harus tuntas yo. Harus sikat mak-mak. Lecet piye mas? Lecet gak popo yo. Ini kan plastik, nancepnya di sana itu lubangnya bentuknya tirus gini juga, masih tetap bisa rapat yo. Oke, insya Allah bersih. Yo, tinggal ada sisa-sisanya. Nah, yang bersentuhan langsung dari sana di sini, ini semakin ke sini masih bisa lagi ya, karena tirus kan semakin besar. Di bagian sini, kotor. Dalamnya burung ya. Anu sampai di nomor. Oke, bersih. Oh, lalu mau tak telepon iyo. Nah, tinggal ini di pinggir-pinggir. Oke. Yuk dirakit. Tak siapin dulu tempatnya. Oke, lubangnya throttle valve wis tak benerin. Lah udah sama, tinggal tak pasang yo. Cara pasangnya dari sini. Kita tarik, set, masukin. Masukin. Oh, jenenge malah penuh yo guys, presisi. Jadi agak sulit gitu yo. Digoyang-goyang, dipukul pakai benda empuk. Oke, masuk. Oh, di sini kita lihat gelumpol loh. Loh, sambil digoyang-goyang, digoyang lagi. Pokoknya dipasin ya guys, dipasin, dikasih pokoknya sampai penak nih yo. Oke, geser terus. Oke, geser terus, cepet nih,
geser terus, geser terus. Oke, masuk rata ya. Di sini belum pol, dipukul dulu. Oke, oke, oke. Nah, masih ada rongga, yo. Pasang bautnya dulu, dikencengin sedikit, terus nanti dijepretin. Yo, saya tak gelik bautnya. Oh ini, tak pasangi, dan enggak kelamaan. Oke, next. Nah ini udah mulai, ya, mulai bagus. Tapi di sini belum pol nih, dikit lagi. Yo. Nanti pas sampai polnya bakal bagus. Ini dijepretin gini. Yo. Pokoknya dijepret-jepret nih gini sampai, oh, sampai nanti press, sambil bautnya dikencengin sedikit-sedikit ya. Sedikit, kencengin lagi sedikit. Karena ukuran yang aftermarket ini sedikit lebih besar diameternya, jadi supaya hasilnya lebih maksimal gitu ya. Tak jepret-jepretin dulu sampai bisa. Oke guys, setelah kejulih jepret-jepretnya akhirnya rapet ya. Tuh rapet ya lho, renek bolongan angin iki ketok. Yo. Kau weseling ngene iki. Cetes, cetes, cetes. Cetes nih. Soalnya pinggirnya tadi kan presisi nih, sininya nih. Nah, sininya. Yo, sininya presisi. Belum kurang gini. Jadi dijepret-jepretin itu supaya ininya kekikis dikit sedikit yo, sambil dikasih oli atau pelumas opo no, coba jepret nah ini gitu terus. Tes, cetes, cetes, rapat sendiri. Baru kalau udah rapat gini kencengin bautnya mati. Yo. Woi, asik toh. Modalnya pira mau 35.000 saiki lek gara-gara. Nah, throttle valve 35.000. Enggak jadi 1,5 juta. Iki di gua. Oke, yo, sekarang kita pasang ke mobilnya. Oke, next seperti itu penampakan throttle bodinya setelah bersih dan diganti throttle valve-nya. Bagian luar yo tetap seperti itu yo guys. Pastiin packingnya rapat, nggak ada packing yang bocor. Nanti kita lihat juga di sini ada satu o-ring. Ingat o-ringnya di sini, bukan di sini. Saya tak ambil ya. Dia, oh ini. Ini o-ringnya. Nah, o-ringnya cukup di sini. Ya, karena aku sering lihat kawan-kawan banyak yang paksa pasang o-ring di bawah sini mentok. Itu malah jadi bocor ya, karena di sini sebenarnya ada tempatnya di sana. Nah, terus jangan lupa kita tetesin sedikit pelumas masuk ke lubang tengahnya. Beberapa tetes, pastikan si bearing-bearingnya itu terlumasi. Aman toh mas digituin? Aman, aku berapa puluh tahun ini guys ya. Pentolnya pastiin dratnya bersih, nggak ada lagi kotoran. Pelumas yang sering tak pakai untuk idle speed control, rem dan lain-lain tetap ini yo, bahan kosmetik. Nah, ini grease yo atau krim, tapi dia nggak terkontaminasi. Misal kalau dipakai di rem nggak terkontaminasi minyak rem, kena oksigen atau udara lain nggak cepat bikin karat. Yo, nggak cepat bikin karat. Mirip lah sama bawaannya si ini. Yo. Tak taruh dulu kamera nih. Oke, ben enak yo. Ngeblak ora? Nah, biar enak. Oke, kita masukin dulu isinya. Masukin lagi secukupnya. Oke, tapi jangan sampai kena dratnya dulu yo, soalnya dratnya di dalam itu atom plastik yo. Oke, lanjut Oke, lanjut kita pasang. Tak siapin dulu tempatnya sini. Udah klik, tambahin dulu yo, biar agak banyak, biar agak awet yo. Pasang soketnya.
klik. Oke. Nah, untuk masang pentolnya, pernya taruh pentol. Ini ada kotaknya, pasin dulu tempatnya di mana kotaknya. Kita nggak perlu nyabutin baterai ya, nggak perlu cabut-cabut baterai luli cah. Coba tak pasin dulu di bolongan nih. Oke, dipasin bolongan nih. Kotaknya nggak ketok guys. Oh gini. Oke, pegangin pakai tangan jempol gini, kunci kontak on, matikan, off, tekan. Oke, masuk sedikit, pastiin pas kotaknya, kunci kontak on lagi, matiin, tekan, masuk. Oke, masuk ya. Kalau udah masuk kita pasang. Kita pasang plug, pasang bautnya, tak pause ben cepet bautnya. Oke, setelah bautnya kepasang kita cobain lagi, tapi ini belum dikencengin yo. Nah, kita lihat apakah idle speed control masih bisa bekerja dengan baik yo. Matikan lagi. Oke, masih bergerak. Udah, setelah mati kencengin. Oke, kencengin. Nggak ada resetan, nggak tetek bengek ya guys. Pasang idle speed control gue ya sebenarnya PNP. Yang penting gitu syaratnya supaya RPM nya nggak besar ya. Sebelum mesinnya dinyalain juga bagusnya gitu lagi. Kita coba nyalain kunci kontak, matiin, dengerin. Oke, yuk kita start engine sebelum semuanya terpasang ya. Selangnya dipasang sih. Nah, ini kalau dicabut RPM nya bakal jadi lebih tinggi juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tinggi toh. Cepat mengecil. Oh, temperaturnya belum dapat. Suwe iki. Soalnya nggak pakai termo mobil ini yo. Termonya dibuat. Nunggu temperaturnya dapat, tunggu sampai temperaturnya dapat yo. Oke, setelah temperatur tercapai, idle-nya mulai kecil ya. Mulai kecil. Coba kita nyalain lampu. Besar sendiri. Matiin lampu. Perlahan mengecil. Dan mengecil. Oke, selesai yo. Selesai tugas hari ini. Pokoknya kalau nemu yang trouble begini, terutama yo yang throttle body masih pakai idle speed control, pokoknya bersihin semua. Kalau perlu diganti throttle valve diganti, enggak ya wis. Oh yo, sedikit tips untuk menanggulangi supaya throttle valve enggak cepat rusak. Pire golek wih, gitu tuh. Ning wadah kabel. Pernya dilepas satu. Yo, kenapa dilepas satu? Mati dulu. Kenapa dilepas satu? Karena kita lihat di sini yo. Ya kala-kala wong desa sih bukan niat untuk cari setting performa atau sebagainya. Ini nggak ngaruh yo, cuman bikin ringan tarikan pedal gas. Kalau performa tetap aja ngaruh sama throttle position sensor, map sensor gitu yo. Nah, ini kan tadi gini nih. Habisnya di bagian sini. Kenapa habisnya di bagian sini? Karena per throttle valve yo. Jadi ketika kita tarik gasnya pol. Nah, si pernya ini ke sini yo. Nih, sing loro isian. Sing loro sing utuh. Nah, ketika kita tarik gini, otomatis pernya bertumpukan. Nah, jadi narik ke sana yo. Ketika kita tarik pol gini, otomatis ketarik gini nih. Nih ada sepis kan? Nah, ketika ketarik gini, otomatis throttle valve akan kemakan seperti ini. Nah, ketika kita udah buang satu pernya, yo kita lepasin satu pernya, waktu kita tarik gaspol nggak bakal ketarik, yo, karena pernya nggak tumpuk lagi. Oke, nanti ada contoh, Mas Dwi masih ngambil. Ini per yang orinya, isinya dua gini.
otomatis waktu kita tarik gini, nah tumpukan per akan semakin rapat, otomatis ini ketarik gini. Nah gitu ya, meskipun ini masih ada sepis, tapi kan nggak ketarik nih, tuh nggak ketarik toh. Nih yo, aslinya gini, kita ambil satu, set, kita taruh lagi satu. Oke, gini yo, tipsnya di sini untuk menghemat atau membuat throttle valve lebih awet lagi, kita harus melakukan perawatan minimal 3 bulan sekali. Lebih bagusnya setiap ganti oli, ganti filter udara, bersihkan throttle body itu nggak harus dibongkarin, nggak harus disemprotin pakai carbo cleaner. Ya usahakan setiap ganti oli, ganti filter udara dibersihin lah, dilap-lap, ya, dilapin pakai tisu, pakai gombal. Yang penting gombalnya ramal burono, malah bikin klep bocor gitu ya. Dibersihin, yo gini lah, dibersihin gini. Yang penting sini dindingnya bersih, mengkilat gini. Insya Allah throttle bodymu lebih aman, lebih awet. Yo, tarikan jadi tetap performanya itu jadi tetap bagus gitu ya. Minimal kita bersihin di sini ruang udara masuk. Kalau mau lebih enak lagi, bongkarin intake manifold, bersihin semua, pastiin bersih dari oli biasanya masuk dari sini. Ini kering toh, karena orangnya ngisi olinya sesuai batas 3,5 liter. Kalau diisi 4 liter pasti kebawa masuk sini, bikin map sensor mati dan sebagainya. Oke, gini. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.